Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali. Pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang berkaitan dengan seputar profil SMK Negeri 1 Boyolali, khususnya jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Pada pagi hari ini sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau punya kapabilitas yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Agus Sutarjo. Selamat pagi Pak Agus Sutarjo. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat Pak Ridwan. Alhamdulillah. Di samping Pak Agus Sutarjo juga hadir beliau Mbak, saya panggil Mbak Sri Jayatun. Ya, selamat pagi juga Pak. Sehat-sehat Mbak Jayatun? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, ya. Baik Pak Agus Tarjo dan Mbak Sri Jayatun, pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Agus dan Bu Jayatun berkaitan dengan profil, kesan, termasuk berkaitan dengan pesan yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Pada pagi hari ini kami akan mengambil tema berkaitan dengan penerimaan siswa baru Pak Agus Tarjo. Ya, Pak Agus Tarjo, ngomong-ngomong, Pak Agus Tarjo itu sudah luar biasa, sudah dikenal di SMK 1 Boyolali, termasuk di luar sana anak-anak sangat akrab sekali dengan Pak Agus Sutarjo. Sudah berapa tahun sih Pak Agus Tarjo masuk di SMK 1 Boyolali ini Pak Agus? Saya masuk di SMK 1 Boyolali tahun 2003 Pak. 2003 ya Pak ya? 2003 itu sudah berapa tahun Pak Agus? Kalau sekarang tahun 2022 berarti sudah 19 tahun. 19 tahun. Luar biasa. Sehingga Pak Agus ini punya kapabilitas yang luar biasa. Anak-anak kalau memanggil Pak Agus itu dengan panggilan Pak Jojo ya. Pak Jojo ya. Jadi sangat akrab sekali, luar biasa. Pak Agus Tarjo ini sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Iya. Pak Agus Tarjo, berkaitan dengan persiapan penerimaan siswa baru Pak Agus. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Agus yang sangat mendasar, yaitu berkaitan berapa sih Pak jumlah kota yang diterima untuk jurusan akuntansi Pak lah ini. Ini Pak, banyak sekali anak yang bertanya Pak. Oh iya Pak, untuk kota untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK 1 Boyolali tahun 2022-2023 ini kami menerima 108 anak Pak. Itu 3 rombongan, 3 kelas. 108 anak dalam 3 rombel Pak, 3 kelas ya. 3 kelas ya. Apakah ada spesifik khusus Pak, misalnya untuk jurusan akuntansi harus laki-laki atau perempuan gitu? Enggak ya Pak ya? Enggak ada. Jadi untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga yang semula itu akuntansi kemudian berubah jadi akuntansi keuangan lembaga itu sama. Jadi tidak membedakan antara kaum Hawa dan agama. Jadi semuanya bebas cowok dan cewek. 108 ya Pak ya. Jadi anak-anak biar paham Pak, karena banyak sekali pertanyaan berapa sih Pak jumlahnya gitu. Karena termasuk untuk di akuntansi ini adalah jumlah siswanya yang paling banyak paling Pak, banyak ya. Pak. Karena lainnya kan hanya 72 ya. Untuk akuntansi keuangan dan lembaga itu 108. Oke, terima kasih Pak Agus Sutarjo. Saya coba untuk menyapa Mbak Jayatun ya. Mbak Jayatun. Iya Pak. Mbak Jayatun itu masuk di SMK 1 Boyolali tahun berapa Mbak Jayatun? Saya masuk ke SMK 1 Boyolali itu di tahun 2003. Jadi waktu itu adalah untuk tahun ajaran 2003-2004. Ya, hampir sama dengan Pak Agus ya. Jadi Pak Agus masuk di sini sebagai Bapak Guru, saya masuk sebagai siswanya Pak. Tapi sudah diajar Pak Agus ya? Kebetulan belum. Oh, belum. Karena waktu itu Pak Agus masih pegang untuk mata pelajaran lain ya Pak ya kayaknya gitu. Dan nggak kerasa ternyata udah 19 tahun yang lalu Pak. Kayak masih rasanya baru kemarin aja gitu lulus dari sini. Nggak taunya udah 19 tahun gitu masuk ke sini gitu Pak. Luar biasa. Oh Mbak Jayatun. Iya.
Kalau dulu Mbak Jayaton dari SMP mana dulu? Saya dari SMP 1 Mojosongo. SMP 1 Mojosongo Mbak Jayaton. Kalau dari SMP 1 ya Mbak, Iya. SMP itu kan biasanya kan ruang lingkupnya itu kan cuman sempit ya Iya, Mbak, misalnya luas lahannya Iya. itu kan juga sempit Iya. sekali. Sebelum masuk diterima di SMK 1 Boyolali gitu, Iya. kesan pertama yang dirasakan Mbak Jayaton untuk masuk di SMK 1 Boyolali apa Mbak itu? Kalau untuk dari segi sekolah, luas sekolah itu hampir sama. Kebetulan sekolah saya yang sebelumnya di SMP 1 Mojosongo itu juga areanya luas, Pak. Cuman kesan pertama saat saya masuk di sini yang paling jelas waktu itu adalah teman-temannya kayak gitu. Karena kalau dulu teman-teman saya itu mungkin hanya selingkup di beberapa kelurahan yang ada di sekitar sekolah saya. Kalau masuk sini itu ternyata ada yang dari area mungkin kecamatan lain, ada yang dari luar Boyolali, ada yang mereka untuk sekolah ke sini pun harus ngekos, harus berangkat pagi-pagi subuh seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi mata pelajarannya gitu. Jadi kalau misalkan dulu waktu di SMP mungkin pelajarannya masih berkaitan dengan yang umum. Saat saya masuk ke sini agak merasa kaget, Pak. Kagetnya adalah ada beberapa mata pelajaran yang mungkin dulu tidak pernah saya pelajari di SMP. Contohnya mungkin kewirausahaan, membuka usaha kecil seperti itu. Yang sebelumnya sama sekali bagi saya waktu itu tidak mengenal apa toh itu kewirausahaan. Oh, ternyata di SMK itu diajarkan. Jadi di SMK itu diajari kalau mau menjadi pengusaha atau mau membuka wirausaha itu stepnya seperti apa, terus kemudian langkah-langkahnya seperti apa, strateginya seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dari segi teman-temannya juga ada sedikit kaget waktu itu, Pak. Karena dari SMP itu untuk laki-laki dan perempuan itu kan hampir imbang jumlahnya. Saat saya pertama masuk di sini, loh ternyata kok perempuan semua. Banyak perempuannya, hampir 90% waktu itu adalah perempuan gitu. Ternyata karena memang orientasinya adalah waktu itu untuk mungkin bisnis dan manajemen, seperti yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya kan kayak gitu. Itu banyak peminatnya itu yang perempuan gitu. Padahal nggak menutup kemungkinan kok yang laki-laki bisa mengerjakan sama kayak gitu. Bahkan mungkin di dunia usaha atau dunia kerja, tempat kerja itu juga laki-laki itu juga dibutuhkan untuk bagian-bagian tersebut. Terima kasih Mbak Jayaton. Saya mau kembali ke Pak Agus Tarjo. Tadi Pak Agus sudah mendengar pengakuan sendiri dari Mbak Jayaton. Jadi melihat perkembangan, memang sejak awal sudah berniat untuk masuk di jurusan akuntansi, kemudian setelah masuk di SMK ternyata luas sekali pengalaman, pembelajaran dan sebagainya, Pak. Lah, pertanyaan saya kepada Pak Agus Tarjo berkaitan dengan fasilitas, Pak. Fasilitas apa, Pak, yang dimiliki untuk jurusan akuntansi ini sehingga untuk bisa meningkatkan, Pak, pembelajaran termasuk mungkin praktek khususnya untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini, Pak. Untuk fasilitas di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga dari tahun ke tahun semakin bertambah. Yang dulunya ada lab akuntansi 1, sekarang sudah ada 2. Lab akuntansi ada 2 untuk pembelajaran di sana ada pembelajaran spreadsheet, kemudian komputer akuntansi, Mayop, dan sekarang ditambah dengan Akurit. Ditambah dengan Bank Bina Siswa. Jadi yang terdahulu pada waktu awal-awal ada untuk praktek untuk koperasi, simpan pinjam, simpan pinjam pas zaman awal saya dulu seperti itu. Dan sekarang sudah menjadi Bank Bina Siswa. Jadi di sana ada sistem kaitannya dengan simpan pinjam. Untuk kaitannya dengan simpan pinjam anak dan juga mungkin Bapak Ibu karyawan. Begitu. Berarti saya mungkin juga bisa pinjam di sana ya, Pak? Bisa, tidak masalah, Pak, bisa. Kalau alumni bisa pinjam nggak, Pak? Bisa. Luar biasa. Jadi peningkatan fasilitasnya luar biasa, Pak. Ya, Pak. Ada peningkatan yang lain, Pak. Mungkin lab-lab dan sebagainya itu. Ya, peningkatan dengan jumlah dari semula 1 lab menjadi 2 lab, Pak. Kan dengan adanya 3 kelas yang semula itu tidak memenuhi kaitannya dengan jadwal, Pak. Sekarang ditambah 1 lab sehingga untuk kaitan dengan anak-anak praktek baik itu manual maupun komputerisasi sudah cukup. Termasuk juga
tambahan di Bank Bina tadi Pak. Bank Bina itu ya. Sisma Oh Bank iya Bina. iya. Terima kasih Pak Agus Tarjo. Kita menyapa lagi ke Mbak Jayatun. Mbak Jayatun tadi sebelum masuk ke ruangan ini tadi sudah berkeliling belum ya? Kebetulan belum Pak. Cuman sekilas sih dari depan masuk ke sini banyak ngobrol sama Pak Agus juga. Karena terakhir saya masuk ke sini itu sekitar tahun 2010. Jadi mungkin sudah sekitar 12 tahun yang lalu. Oh. Dari terakhir kali saya masuk dengan yang hari ini baru pertama kali saya turun dari kendaraan kan, saya langsung bilang, "Pak, sekarang bagus ya." Fasilitasnya bagus ya, Pak. Gedungnya bagus-bagus ya, Pak. Saya pangling loh masuk ke sini kayak gitu. Iya, Mbak, udah lama nggak ke sini ya. Seperti itu. Jadi kesannya hari ini adalah ternyata sekolah ini berkembangnya cukup Perkembangan pesat sangat pesat sekali ya. cukup Ya. pesat sekali, bahkan sangat bagus Pak, bagus sekali. Mungkin Mbak dan- Jayatun juga iya. belum masuk di tadi yang disampaikan Belum. Pak Agus Ini, berkaitan ya. dimasuk di Bank Mini tadi. Ya belum. Nanti kita mampir nanti sana. nanti kita lihat-lihat Mungkin ya Pak sama dengan kantornya Mbak Jayatun. ya. Ya udah. Mungkin sama ya Pak ya. Ya. Iya, jadi memang perkembangan yang sangat pesat di semua jurusan di SMK 1 Boyolali luar biasa. Terima kasih. Kembali kepada Mbak Jayatun Iya. lagi. Sebenarnya Mbak Jayatun itu sekarang kerja di mana Mbak Jayatun? Saya sekarang ini sudah hampir 12 tahun. Saya kerja di salah satu perusahaan garment terbesar di Indonesia, Iya. yang kantor pusatnya ada di Tangerang, Banten. Banten ya. Kantor pusatnya ada di sana. Kemudian ada beberapa anak perusahaan di Jawa Tengah, khususnya Boyolali juga ada beberapa. Dan menjadi yang terbesar di Boyolali, Iya. saya kerja di PT Pan Beratus Pan TBK dan Beratus Group. TPK ya grup ya. Oh ya. Itu yang ada di termasuk di Sambi, Ya, termasuk yang ada di Sambi, di Klego, kemudian di Seragen. Iya, Seragen. seperti Ya. itu. Kalau boleh tahu Mbak Jayatun saat ini di Pan Beratus TPK ya Mbak, kedudukannya atau jabatannya apa? Saya kebetulan di Departemen HRD atau HR, Ya, itu HRD ya. adalah untuk personalia yang mengurusi terkait dengan kekaryawanan. Iya, iya. Dan untuk jabatannya saat ini adalah sebagai Chief. Oh, Chief gitu. itu kabak, kepala Iya, iya. bagian, seperti itu. Pertanyaan saya Mbak Jayatun, apakah ada korelasinya Mbak? Maksud saya tadi yang disampaikan Pak Agus Tarjo, Iya. mulai dari proses pembelajarannya, kemudian fasilitas, sarana dan prasarananya. Karena kami juga belum menanyakan Pak Agus yang lebih banyak lagi. Iya. Kira-kira apakah ada korelasinya setelah Mbak Jayatun menduduki jabatan sebagai HRD, Iya. khususnya lagi di Chief di Kabak. Pan Beratus tadi Iya. Mbak? Iya. Ada korelasinya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan bank apa tadi Bank Pak? Bina Siswa. Bina Siswa, iya. Kebetulan di perusahaan kami juga ada koperasi karyawan, Pak. Iya. Ada koperasi karyawan, jadi ada korelasinya juga dengan yang dulu saya pernah belajar di sini. Kemudian terkait dengan kekaryawanan itu kan ada yang namanya payroll atau penggajian. Nah, itu juga ada yang dulu saya pelajari waktu di sekolah. Oh, misalkan untuk account atau Account, apa iya. gitu. Kemudian sekarang ini bisa saya terapkan, bisa Iya, saya iya. implementasikan di pekerjaan saya saat ini terkait dengan PPh 21, Iya, iya. penghitungan pajak, Iya. kemudian terkait dengan juga apalagi kalau komputerisasi ya Pak Iya, ya, iya. komputer ya. Itu sudah otomatis Itu ya. sudah otomatis sekali itu terkait dengan Microsoft Office, Iya. Excel, Word dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang ada kesinambungannya gitu. Jadi memang ada ilmu yang saya dapatkan dari sini, yang saya dapatkan dari sekolah ini, yang bisa saya pergunakan sampai dengan saat ini. Oh, luar biasa Mbak Jayatun. Saya mencoba untuk menyapa Pak Agus Tarjo lagi. Pak Agus, Iya, Pak. tadi Mbak Jayatun sudah menyampaikan berbagai macam pengalamannya, termasuk sekarang menduduki jabatan Chief ya di Pan Beratus. Karena merupakan sebuah perusahaan internasional ya Iya. Mbak ya, termasuk terbesar di Jawa Tengah Pak Agus. Pak Agus, konsepnya Pak, konsep atau awal pengalaman begitu Pak, apakah dalam pelaksanaan prakerin Pak ini Ya. untuk pembekalan anak-anak jurusan akuntansi keuangan dan lembaga ini memang sudah sesuai seperti gambaran yang diberikan Mbak Jayatun tadi belum Pak? Oke Pak, untuk anak-anak pada kelas 11 Iya. itu kan melaksanakan istilahnya prakerin atau job training. Iya. Iya, iya.
yang mana link kami, link di jurusan akuntansi dan lembaga itu sudah sesuai dengan teori materi yang diberikan oleh sekolah jurusan akuntansi dan juga praktek. Jadi anak-anak sesuai job trainingnya itu sesuai misalnya di bank-bank yang umum atau mungkin juga di BPR. Dan juga kami MOU dengan BKK Pak, kaitannya dengan nanti ke dunia industri Pak. Industri seperti itu, gitu ya. Sehingga memang anak-anak itu penerapan antara materi yang didapatkan maupun yang dipraktekkan di studi ini ada korelasi Pak. Oh iya. Ternyata banyak juga loh Pak itu anak-anak yang mungkin kira-kira cocok enggak Pak? Misalnya kalau anak-anak itu di PKL kan di perusahaan seperti tempatnya Bu Jayatun ini, karena termasuk di anak akuntansi keuangan itu sekarang tidak hanya sekedar di perbankan, tetapi justru banyak diminati di perusahaan, termasuk di tempatnya Bu Jayatun ini juga dijadikan sebagai tempat PKL dari anak-anak SMK 1 Boyolali, termasuk yang perusahaan di Ampel itu apa itu tempatnya Mbak Dani itu Tengaran nih Pak yang ada di Tengaran itu, termasuk sekarang banyak hotel-hotel perkantoran yang menghendaki anak-anak akuntansi Pak. Pak. Sehingga nanti mungkin lebih diperluas lagi, tidak hanya di sekedar pada perbankan, tetapi bisa masuk di perusahaan. Ini sebagai bukti utama karena Mbak Jayatun dulu PKL-nya di mana itu? Kalau saya dulu PKL-nya di kabupaten. Di kabupaten dinas ya. Tapi juga menangani keuangan juga ya. Kebetulan waktu itu juga di bagian keuangan di penggajiannya. Penggajian. Jadi betul-betul sangat link and match sekali antara materi yang ada di sekolah, kemudian PKL-nya juga di bagian keuangan. Sekarang bekerja di perusahaan juga menangani berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk juga keuangan. Tapi gini Pak, ini beberapa tahun kami sudah mengadakan MOU dengan Perdades, anak-anak itu juga ada yang job training di sana. Termasuk perluasan, memang ada beberapa perusahaan yang bisa menerima anak-anak untuk job training, tapi juga ada beberapa yang mungkin tidak bisa menerima. Itu, Pak. Ya memang itu harus kita pandai-pandainya, dan memang kita harus punya kiat-kiat. Lah ini justru malah yang saya tanyakan Pak Agus. Karena saya melihat alumni termasuk outcome dari akuntansi, termasuk Mbak Jayatun ini adalah produk tahun 2006 ya. Produk 2006 lah. Sekarang Pak Agus, saya tanya Pak Agus, kiat-kiatnya Pak Agus, kiat-kiat Pak Agus atau jurusan akuntansi di dalam memberikan motivasi kepada anak-anak supaya menjadi orang yang sukses. Artinya sukses adalah sukses di segala bidang yang sesuai yang ditekuni masing-masing. Termasuk seperti Mbak Jayatun ini adalah termasuk orang yang sukses Pak. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Gimana Pak Agus? Dari pengalaman ini contohnya Mbak Jayatun kaitannya dengan waktu itu lulusan tahun 2006 Mbak ya. Dari pengalaman yang sudah ada bahwa ternyata di dunia kerja bahwa penerapan akuntansi memang diperlukan utamanya. Jadi kami memiliki motivasi pada anak-anak bahwa tidak hanya di suatu perusahaan atau lembaga keuangan, namun juga di perusahaan juga bisa menerima, termasuk juga harus punya jiwa entrepreneur, usaha. Termasuk gini Pak, bisa karena anak-anak itu sudah dibekali katanya dengan pembukuan jasa dagang industri, maka harapannya bisa membuat pembukuan Pak. Yang kaitannya nanti bisa dipakai untuk UMKM yang diperlukan oleh masyarakat luas gitu. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa. Ternyata Pak Agus ini sebagai K3 sudah menyiapkan kiat-kiat untuk menghadapi strateginya. Pak. Karena memang masyarakat itu masih sangat mengidolakan Pak ya. Jurusan akuntansi itu menjadi primadonanya. Terbukti yang lainnya cuman 2 kelas. Untuk akuntansi sendiri adalah 3 kelas. 108 ya. 108 Pak ya. Baik Pak Agus Tarjo dan Bu Jayatun,
bincang-bincang kita memang sangat menarik sekali. Satu lagi mungkin ke Pak Agus Tarjo. Iya Pak. Gini Pak Agus, memang tadi Mbak Jayatun sudah termasuk orang yang sukses. Kira-kira Pak Agus, setelah anak nanti, karena memang persepsi masyarakat itu masyarakat masih menginginkan, masih mengidolakan anak-anak masuk di akuntansi itu, ya harapannya nanti minimal bisa bekerja di bank, bisa di perusahaan, ya minimal kayak Bu Jayatun lah, menangani keuangan, gaji, SDM dan sebagainya. Sebenarnya outcome atau lulusan untuk akuntansi keuangan dan lembaga itu bisa bekerja di mana saja Pak Agus? Untuk akuntansi dan keuangan lembaga, ya, itu namanya akuntansi Pak ya, itu sangat luas dan umum. Jadi bisa di perkantoran, baik itu yang kaitannya dengan profit di perusahaan-perusahaan, termasuk juga yang non profit Pak. Non profit itu bisa di misalnya pemerintahan, baik itu di pemerintahan desa atau mungkin di kecamatan atau mungkin sampai tingkat pusat. Jadi pengawas keuangan. Itu gitu, dibutuhkan Pak, ya? Akuntan-akuntan Pak ya, yang masa kedepannya seperti itu. Jadi untuk alumni untuk jurusan akuntansi sangat luas sekali Pak. Luas sekali semua Pak. Semua bidang bisa menerima. Termasuk nanti misalnya di bagian gudang, gitu ya Pak. Ya Pak. Ya, baik Pak Agus Tarjo dan Bu Sri Jayatun, terima kasih sekali telah datang pada acara bincang-bincang pada pagi hari ini. Namun sebelum kami akhiri, Pak Agus dan Bu Sri Jayatun, barangkali ada saran dan masukan untuk bisa menyapa kepada calon peserta didik baru agar anak-anak calon peserta didik baru tadi termotivasi untuk bisa masuk di SMK Negeri 1 Boyolali, khususnya jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Monggo Mbak Jayatun. Buat adik-adik semuanya yang mungkin saat ini sedang mencari sekolah, terutama untuk SMK, pesan saya jangan ragu-ragu untuk pilih SMK Negeri 1 Boyolali. Jangan menjadi ragu-ragu pilihan, ya. Jangan ragu-ragu untuk memilih SMK Negeri 1 Boyolali, karena terbukti saya secara pribadi juga alumni sini, luar kemudian biasa. Adik-adik saya juga alumni sini semuanya dari SMK ini, menjadi pilihan teratas adik-adik untuk memasukkan pendaftaran ke sini kayak gitu. Karena selain dari jurusan yang mungkin selain akuntansi juga masih ada yang lain lagi. Kemudian jurusan terkhusus untuk akuntansi sampai dari masa ke masa, dari zaman saya dulu masuk sampai dengan sekarang masih tetap menjadi paling favorit ya Pak ya. Idola ya. Paling idola, paling banyak yang diminati. Kemudian fasilitasnya juga cukup mendukung, sangat mendukung sekali ya. Dengan fasilitas yang sangat bagus dan mendukung. Guru-gurunya luar biasa. Guru-gurunya juga luar biasa, Bapak Ibu guru sekalian. Jangan pernah ragu karena saat mungkin adik-adik masuk ke sini bukan hanya dari segi pelajaran aja yang didapat, tapi juga mendapatkan skill atau juga kompetensi yang itu yang sudah jelas pasti ya Pak ya. Jadi sudah jelas dapat keahlian khusus dan betul-betul dipersiapkan untuk memasuki dunia usaha kayak gitu. Seperti yang beliau sampaikan Pak Agus tadi, mungkin ada prakerin untuk menyiapkan nanti saat lulus mungkin adik-adik belum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalaupun misalkan dari adik-adik nanti mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pun juga tidak ada salahnya gitu. Justru dari akuntansi ini sudah punya dasarnya dulu. Kalau dari SMK sudah ada dasarnya, nanti saat lanjut ke jenjang perguruan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi itu sudah mengetahui, sudah ada ilmunya. Mau lanjut ke perguruan tinggi, oke. Mau kerja juga siap. Nah, secara mental sama secara keahlian juga siap. Karena skillnya gitu. Sudah ada ya. Sudah ada seperti itu Pak. Terima kasih Mbak Sri Jayatun. Barangkali Pak Agus Tarjo mau menyapa ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak calon peserta didik untuk tahun 2022 tahun 2023. Dari bukti apa yang disampaikan oleh Mbak Jayatun tadi, tahun 2006 sampai sekarang ternyata ada buktinya yang luar biasa. Maka dari itu mari bergabung dengan SMK 1 Boyolali dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Mari kita antarkan bersama-sama menuju kesuksesan. Sukses ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jayatun, Pak Agus Tarjo telah menghadiri atau mengikuti bincang-bincang pagi hari ini. Luar biasa Pak. Ya, Pak. Terima kasih.
kepada peserta calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali, sesuai yang dikatakan oleh Mbak Jayatun, jangan ragu, semangat, pantang mundur. Pokoknya yang penting daftar dulu. SMK 1 Boyolali akan mengawal kesuksesan anak-anak semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jayatun. Terima kasih Pak Agus ya.